Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis atau PUKRM dengan bahasan pengawasan unit kerja rekam medis. Nah, pengawasan ini merupakan bagian dari ilmu manajemen, dan manajemen merupakan ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen menyangkut terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan salah satunya adalah pengawasan yang kita pelajari hari ini terhadap sumber daya dan tata cara serta kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan juga tuntutan di bidang rekam medis tentunya. Nah, rekam medis merupakan sumber informasi tentang hasil kegiatan atau tindakan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, di mana rekam medis ini mengandung nilai yang sangat tinggi. Adapun landasan hukum yang ada dalam penyelenggaraan rekam medis yang terbaru adalah pada PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Pengertian dari pengawasan adalah melakukan koreksi ataupun melakukan penilaian terhadap setiap penampilan tenaga ataupun karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap tenaga rekam medis sangat penting dalam meningkatkan kinerja sehingga tidak merugikan bagi pasien dan juga tentunya pelayanan kesehatan tempat kita bekerja, serta menjadi salah satu keberhasilan mengelola fasilitas pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, kemudian bisa puskesmas, tergantung kepada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor dari sumber daya manusia. Jadi, intinya adalah memastikan kegiatan-kegiatan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan di awal. Nah, berikut adalah hubungan pengawasan dengan manajemen. Ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pelaksanaan, kemudian ada tolok ukurnya dari masing-masingnya nanti, kemudian membandingkan hasil. Nah, hasil ini tentunya akan ada bagaimana cara mengukurnya, mengukur hasilnya, tentunya harus diawasi dengan pengawasan melalui monitoring pencatatan, kemudian adanya supervisi pelaporan, kemudian dari hasilnya akan dianalisis datanya. Dari hasil analisis data, apakah ada menyimpang atau tidak, dalam batas normal atau tidak. Ketika tidak, berarti bisa dilanjutkan untuk perencanaan selanjutnya. Jika iya, maka juga program akan dilaksanakan ataupun dilanjutkan. Jika tidak, maka harus dicek lagi terkait dengan perencanaan pengorganisasian serta pergerakan yang telah direncanakan di awal. Nah, semua fungsi yang tidak akan ataupun semua fungsi ini tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan ataupun monitoring. Nah, pengawasan ini merupakan suatu catatan ataupun suatu alat yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan ini apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Nah, pengawasan dapat terjadi dalam dua sisi, yaitu pengawasan positif, di mana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi ini telah dicapai dengan efektif dan efisien atau belum. Kemudian ada juga pengawasan yang bersifat negatif. Nah, pengawasan yang bersifat negatif ini adalah mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan ataupun tidak dibutuhkan ini tidak terjadi. Sehingga kita harus menyusun terkait dengan standar kinerja pimpinan dan staf yang ada di unit kerja rekam medis. Membandingkan kinerja yang telah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan
untuk melihat peningkatan pencapaian pada tujuan unit kerja. Secara aktif menggalakkan kualitas kerja, pelayanan rekam medis, serta menyelesaikan masalah yang terjadi dan memperbaikinya apabila ada terjadi masalah. Nah, berikut adalah fungsi pengawasan. Terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah menetapkan standar pelaksanaan, kemudian menentukan ukuran dari pelaksanaan, melaksanakan ataupun pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Tadi harus ada tolak ukurnya tentunya, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Contohnya, yang berkaitan dengan unit kerja rekam medis, ketika seorang pimpinan ini mengawasi stafnya, petugas rekam medis di bagian coding, apakah kode diagnosis penyakit yang telah diinputkan atau di-entry ini sudah sesuai standar atau belum? Tentunya standar coding, sesuai dengan kaidah coding atau belum? Kaidah ICD tentunya ya. Ini adalah contoh dari pengawasan tadi. Pengawasan juga bisa dibantu dengan sistem informasi manajemen. Jadi metode formal, pengadaan dan penyediaan bagi manajemen, informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi organisasi dilaksanakan secara efektif. Tadi contohnya, bisa dengan coding tadi, apakah codingnya nanti sesuai nggak dengan apa, dengan kaidah codingnya, sesuai dengan ICD atau tidak. Nah, ini nanti juga bisa dibantu dengan sistem informasi manajemen. Teknik pengawasan ada dua, yaitu teknik kuantitatif dengan melihat pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan juga teknik pengawasan kuantitatif ini mengenai anggaran, kemudian dengan audit, bisa audit internal, eksternal maupun audit manajemen, dan analisis break even. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. Ini harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya, waktu dan tugas pokok yang harus diselesaikan oleh seorang staf, nah ini nanti dapat dipantau dan dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan. Tanpa pengawasan ataupun pengawasan yang lemah, maka bisa memungkinkan penyalahgunaan wewenang akan mudah terjadi. Yang ketiga adalah standar untuk kerja. Standar untuk kerja ini harus dijelaskan kepada semua staf ataupun semua anggota dari unit kerja rekam medis dengan tujuan nanti adanya pemberian reward terhadap staf yang berprestasi ataupun mampu bekerja dengan baik, sehingga staf dapat meningkatkan tanggung jawab dan juga komitmennya terhadap kegiatan program, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih objektif. Terdapat 3 jenis pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang berkembang pada unit kerja rekam medis. Ini saya contohkan nanti di pemerintahan ya, yaitu pengawasan fungsional, ini yang pengawasan yang juga melekat pada seorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga. Nah, peran setiap pimpinan adalah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di bawah koordinasinya. Ini memastikan apakah dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga adanya pengawasan ataupun evaluasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Semakin tinggi tingkatan pimpinan, maka akan semakin luas objek dan aspek pengawasannya, terutama yang bersifat strategis tentunya.
Yang kedua adalah pengawasan publik. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat ataupun juga pelanggan, customer, juga pasien dan keluarganya. Nah, ini biasanya dilakukan melalui media massa ataupun kontak pos, bisa juga sekarang media sosial, bisa juga nanti kotak saran ya. Yang ketiga adalah pengawasan non-fungsional. Nah, pengawasan non-fungsional ini biasanya dilakukan oleh badan-badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsi sosial kontrol. Bisa jadi, sebagai contoh, pengawasan oleh anggota DPR, pengawasan oleh Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Kesehatan. Manfaat pengawasan sendiri ada beberapa. Yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program yang sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja. Kemudian apakah sesuai dengan sumber dayanya yang sudah digunakan dengan tepat dan telah ditetapkan atau belum. Ini adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jika hal ini diketahui pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan. Bisa juga dengan latihan staf, kemudian juga digunakan untuk mengatasi kesenjangan, pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait tugasnya. Bisa dikirim ke pelatihan-pelatihan, bisa dikirim ke seminar-seminar. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya ini mencukupi kebutuhan ataupun yang telah dimanfaatkan secara efisien atau belum. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, apakah, bisa juga dengan dipromosikan atau juga bisa diberikan pelatihan lanjutan. Nah, ini adalah beberapa, manfaat dalam, pengawasan. Objek pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pimpinan, ada beberapa objek yang perlu dijadikan sasaran pengawasan. Yang pertama adalah objek yang menyangkut kuantitas dan kualitas pelayanan, misalnya jumlah dan kompetensi petugas rekam medis. Kemudian keuangan, misalnya pemanfaatan dana dan laporan pengeluaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program sesuai dengan rencana kerja operasional yang dibuat oleh staf. Kemudian objek yang bersifat strategis, ini adalah pengawasan terhadap penerapan instruksi kementerian ataupun dinas kesehatan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kerjasama dengan sektor lain di tingkat kabupaten ataupun kota. Metode pengawasan sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama adalah pengamatan langsung. Ini biasanya dilakukan supervisi langsung pada staf yang melaksanakan tugasnya. Kemudian membandingkan hasilnya pengamatan dengan standar program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pimpinan perlu memotivasi ataupun perlu motivasi tinggi untuk pengamatan langsung secara objektif dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Metode pengawasan yang kedua adalah laporan lisan. Ini dilakukan dengan mendengarkan staf secara lisan ataupun pengaduan masyarakat tadi, bisa dengan WA, kemudian laporan eh, dari web, ataupun juga kotak saran ataupun kotak aduan tadi. Kemudian pimpinan harus peka pada raut wajah dan cara melaporkannya, karena secara lisan tadi ya, apakah ini dibuat-buat atau tidak, kemudian apakah ini nyata atau tidak. Kemudian metode pengawasan yang ketiga, laporan tertulis. Ini staf penanggung jawab membuat laporan singkat tentang hasil kegiatan yang telah diamanahkan kepada si staf tersebut. Kemudian sistem pencatatan dan pelaporannya yang secara rutin dibuat dapat mengembangkan sebuah program. Kemudian contoh dari instrumen pengawasan, ini adalah contoh di unit kerja rekam medis. Yang pertama adalah
Studi kelayakan ini mencakup menganalisis organisasi dan sistem, menganalisis dari segi ekonomi, segi teknik dan operasionalnya. Kemudian dari desain fungsi, ada mengevaluasi berbagai sumber alternatif desain, menyiapkan desain yang spesifik, dan mempersiapkan dan menyerahkan spesifikasi desain sistemnya. Yang ketiga, kegiatannya adalah terkait dengan detail desain, kemudian pemrograman, menganalisa masalah sistem, memilih algoritma dan struktur data yang sesuai, kemudian melakukan pengkodingan. Yang keempat, pengajuan ataupun pengujian, melakukan pengujian sistem yang telah dibuat. Dan yang kelima adalah pelatihan. Ini melakukan pelatihan mengenai cara penggunaan sistem yang telah dibuat kepada bagian administrasi. Ini adalah contoh instrumen dari pengawasan. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengawasan. Jadi, hubungan pengawasan dengan manajemen ini sangat erat karena aspek pengawasan ini adalah bagian dari fungsi sebuah manajemen. Aspek pengawasan eksternal menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan program dengan membandingkan hasil dan tolak ukur yang telah dibuat. Fungsinya adalah menemukan adakah penyimpangan, kemudian penyebabnya apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.